Hai semuanya, saya coba menjelaskan tentang pengantar statistika yang sebenarnya bisa teman-teman baca di pertemuan 1 modul e-learning. Jadi teman-teman kita tahu ya bahwa statistik dan statistika adalah dua definisi yang berbeda. Jadi tidak sama artinya. Kalau statistika itu adalah pengetahuan yang berkaitan dengan cara-cara pengumpulan data, penyajian, menganalisis. Nah, kalau statistik ini adalah penggunaan data kuantitatifnya yang kita kumpulkan dalam bentuk data, terus kita sajikan dalam bentuk tabel dan diagram. Jadi ini dua hal yang berbeda. Kalau bisa dikerucutkan, kalau statistika itu ilmunya, statistik ini adalah cara-cara yang digunakan dalam melakukan pengumpulan data. Jelas ya bedanya. Meskipun banyak yang bilang bedanya cuma di huruf A, tapi itu fatal sekali ya, jelas sekali bedanya. Lalu mengapa sih kita penting sekali mempelajari statistika, kita harus banget mempelajari ilmu ini. Selain statistika ini adalah ilmu yang ada dari kita membuka mata sampai menutup mata gitu, dari bangun tidur sampai kembali tidur, itu selalu berhubungan dengan ilmu-ilmu statistik tanpa kita sadari. Statistika ini penting ketika kita berhadapan dengan masalah gitu ya, karena statistika bisa menjelaskan hubungan antar variabel, bagaimana pengaruh kinerja karyawan terhadap kepuasan pelanggan, misalkan seperti itu. Bagaimana pengaruh pemberian reward pada karyawan terhadap kinerja mereka, apakah naik atau turun atau biasa saja. Jadi menjelaskan hubungan antar variabel. Untuk membuat keputusan yang lebih baik, dengan data-data statistika yang kita kumpulkan, kita jadi tahu. Ini contohnya misalkan kita memilih KM di kelas. Kita kumpulkan datanya, ada 3 calon, ada A, B, C. Si A itu rajin, si B itu cerdas, si C itu misalkan pemalas gitu. Tentu saja dengan data yang ada, kita nggak akan milih si C. Kita mungkin milih orang yang paling bisa bertanggung jawab. Nah, jadi dengan cara-cara statistika, kita bisa membuat keputusan yang lebih baik. Kita juga bisa mengatasi perubahan-perubahan, karena kalau sudah ada data, kita runut datanya, kita tahu apa yang harus kita lakukan. Misalkan teman-teman di semester 1 IPK-nya tinggi, 3,5. Lalu di semester 2 turun, jadi 2,9. Kenapa itu bisa terjadi? Teman-teman merunut habit teman-teman yang di semester 2 itu ada yang berubah dibanding semester 1. Semester 2 teman-teman tidak rajin mengumpulkan tugas lain halnya di semester 1. Nah, karena ada runutan kejadian, teman-teman mendata itu di semester 3 teman-teman bisa membuat perubahan, mengubah habit teman-teman. Lalu membuat rencana dan ramalan. Ini bisa banget ya, karena data yang ada kita kumpulkan dari waktu ke waktu, data berkala atau time series, teman-teman bisa mengambil keputusan apa langkah yang paling tepat yang akan teman-teman lakukan gitu ya. Ini semuanya statistika, dan saya yakin teman-teman sudah melakukan ini tanpa teman-teman sadari. Lalu istilah-istilah yang kita kenal di statistika, ada karakteristik, ada variabel. Ini yang paling populer, populasi, sampel, sampling. Ya, apa itu populasi? Teman-teman pasti sudah di kepala teman-teman banyak sekali definisi yang muncul. Apa itu sampel ya? Contoh pengambilan datanya itu adalah sampling. Sampel itu sebagian. Jadi kalau misalkan kelas apa ini? Misalkan satu kelas itu ada 30 orang, itu adalah populasi kelas A. Kalau teman-teman mengambil sampelnya, ya ambil saja 5 orang. Nah, cara mengambil 5 orang ini namanya sampling. Lalu ada parameter dan ada statistik. Parameter ini biasanya nanti yang paling kelihatan banget pada penggunaan simbol. Parameter itu untuk populasi, statistik itu untuk sampel. Di penggunaan simbol rata-rata, parameter itu menggunakan simbol mu. Kalau statistik rata-ratanya menggunakan simbol X bar yang teman-teman sudah pahami dari SMA. Di parameter, penggunaan simbol untuk standar deviasi itu adalah sigma. Di statistik, penggunaan simbolnya adalah S. Nah, itu hal-hal yang fisik.
Lalu ini adalah metode pemecahan masalah. Metode pemecahan masalah, kalau misalkan ada satu masalah, teman-teman mulai dengan merencanakan penelitian atau mengidentifikasi persoalan yang diteliti apa gitu ya persoalannya. Lalu apakah datanya sudah tersedia? Teman-teman cari datanya, data intern dan data eksternnya. Apakah sudah tersedia cukup? Kalau iya, maka lanjutkan, olah, sederhanakan, dan sajikan gitu ya. Dan klasifikasikan datanya. Kalau datanya belum cukup, data primer saja belum cukup, maka teman-teman harus melakukan data sekunder, pengambilan data sekunder gitu ya. Mencari di situs BPS, situs LIPI, dan lain-lain. Jadi kalau dirasa datanya belum cukup, teman-teman lakukan lagi penelitian dengan survei, wawancara, kuesioner, data primer ya. Terus kalau udah cukup, lakukan pengolahan. Pengolahan yang paling sederhana sudah teman-teman lakukan. Teman-teman lakukan penyajian data. Penyajian data itu gunanya untuk memudahkan kita dalam membaca datanya, bisa dalam bentuk tabel atau diagram. Apakah datanya data sampel? Jika ya, maka penggunaan data sampel untuk menaksir parameter, pengujian hipotesis. Kalau bukan, maka pergunakan data populasi untuk analisis dan dasar pengambilan keputusan deskriptif, baru kita selesai gitu ya pemecahan masalahnya. Jadi flowchart ini sebuah petunjuk yang sederhana saja sebenarnya, tapi ini tidak mutlak, tapi gambaran sederhananya seperti ini. Nah, kita ke data atau datum ya. Karena bicara statistik nggak mungkin bicara data gitu ya, nggak mungkin tanpa bicara data, jadi kita harus tahu benar apa itu data. Data itu representasi dari suatu fakta yang bisa berbentuk kategori ataupun bilangan. Datanya bisa berbentuk kualitatif ataupun kuantitatif gitu ya. Data itu bukan fakta, tapi representasi dari suatu fakta. Sederhananya, data adalah catatan tentang fakta atau data merupakan rekaman catatan tentang fakta. Data yang baik, data yang sesuai dengan faktanya. Jadi, kalau ingin data yang baik, ya tulislah data yang sesuai dengan faktanya. Jangan hoax ya, itu data yang buruk sekali. Terus kalau data itu kita kumpulkan, kita olah, dan kita sajikan, itu kita olah, itu namanya informasi. Dari informasi itu, dari data menuju informasi, lalu informasi sudah kita dapatkan itu menjadi sumber pengetahuan baru gitu untuk kita. Sumber pengetahuan baru itulah yang akan melahirkan kebijakan-kebijakan yang baru. Jadi prosesnya begitu ya. Data mentah, kita olah, sajikan, maka menjadi informasi diolah lagi, maka menjadi sebuah pengetahuan itu yang menjadi dasar untuk kita melakukan kebijakan, mengambil keputusan. Nah, ini klasifikasi data. Data berdasarkan sumbernya itu ada dua, data intern dan ekstern. Teman-teman tentu tahu intern itu apa, internal ya, data dari dalam. Ekstern itu data yang dari luar, lalu ekstern terbagi lagi menjadi data primer dan data sekunder. Apa contohnya? Ini contohnya banyak sekali, teman-teman bisa mengambil referensi yang lain, di modul juga sudah ada ya. Intern itu artinya internal, dalam. Jadi teman-teman melakukan penelitian untuk misalkan teman-teman mahasiswa fiksi Ganesha, teman-teman mahasiswa fiksi melakukan penelitian di fiksi. Nah, itu intern. Kalau ekstern, teman-teman itu mahasiswa fiksi tapi melakukan penelitian mengambil data di kampus yang lain gitu, kampus X misalkan. Itu teman-teman sudah melintas wilayah. Nah, ada primer dan sekunder. Primer itu data langsung. Teman-teman ke kampus X, wawancara, survei, ibar kuesioner, nanya pegawai di kampus X, nanya dosennya. Lalu teman-teman juga mengambil data sekunder. Data sekunder itu data tidak langsung, data yang teman-teman dapatkan dari BPS, dari misalkan data dari LIPI, seperti itu ya. Lalu berdasarkan bentuknya ada dua, kategorik dan numerik. Kategorik itu
Kualitatif, numerik itu kuantitatif ya. Kategorik itu contohnya apa? Contohnya misalkan datanya data-data yang bersifat kata sifat. Jeruk rasanya manis, itu data gitu ya. Kalau numerik berbentuk bilangan. Jumlah kursi di ruangan tersebut ada 10 buah. Itu berbentuk bilangan ya. Terus nilainya ada discrete, ada continue. Discrete itu berdasarkan perhitungan. Nilainya harus bulat. Contoh, jumlah mahasiswa jurusan KAT ada 100 orang. Berbentuk bulat. Tidak mungkin jumlah mahasiswa ada 100,5 orang. Ya, 0,5-nya siapa? Jadi ingat, discrete itu berdasarkan hasil perhitungan, dihitung ya satu-satu, lalu juga harus berbentuk bulat, tidak boleh pecahan. Kalau continue, bulat atau pecahan bisa, dan dia berdasarkan pengukuran, jadi ada nilai satuan. Contohnya, jarak dari titik A ke titik B itu 10 km. Diukur kan? Diukur dan ada satuan. Berat badan A 52,5 kg. Ada alat ukurnya, timbangan, ada satuannya kilogram, dan boleh desimal gitu ya, 52,5 kg. Jadi tidak harus bulat kalau continue. Paham ya? Teman-teman bisa mencari contohnya di banyak tempat, di banyak referensi yang lain juga. Nah, ada skala ukur. Skala ukur terdiri dari 4 macam, ada nominal, ordinal, interval, dan rasio. Nominal dan ordinal itu kadang jika nggak teliti kita sering ketukar. Ingat ya, nominal itu skala ukur yang tidak berdasarkan peringkat. Misal, wanita, pria, posisinya setara. Ya atau tidak, posisinya setara. Lampu merah, traffic light, merah, kuning, hijau, semuanya sama. Ya ada urutan merah paling ranking 1, kuning ranking 2, hijau ranking 3, enggak begitu, posisinya setara. Itu nominal. Nah, sebaliknya dengan ordinal itu berdasarkan peringkat. Jadi teman-teman harus mengurutkan dari peringkat terendah ke yang tertinggi. Ini ya contohnya ya. Ini nilai mempunyai urutan peringkat, contoh SD, SMP, SMA, dan D3. Lalu kelas ekonomi A lebih dari 6 juta, yang B 4-6 juta, C 2-6 juta, D 1, ya seperti itu ya, ada peringkatnya ya. Interval itu antar nilai memiliki interval yang sama, contohnya usia 16-20, ada rentang yang sama ya, 21-25, 26-30, dan seterusnya. Kalau sangat tidak puas, sangat puas, itu interval masuknya. Dan terakhir skala rasio yang memiliki nilai absolut dan bersifat kontinu. Misalkan berat badan. Tadi ingat bersifat kontinu itu apa? Berdasarkan pengukuran ya. Yaitu skala pengukuran. Lanjut lagi. Nah, data-data yang sudah kita kumpulkan harus kita sajikan. Secara umum itu ada 2 cara penyajian data yang sering kita gunakan, yaitu dalam bentuk tabel atau daftar, grafik, atau diagram. Teman-teman mungkin sudah mengenal bentuk-bentuk ini. Ya, ini familiar sekali. Ini ada tabel baris kolom. Ada baris ya, berapa nih barisnya? 1, 2, 3, 4, ada 6 baris dan ada 4 kolom. Ini namanya tabel baris kolom. Lalu ada tabel kontingensi yang menyatakan X untuk variabel apa, Y untuk apa gitu ya. Lalu ada tabel distribusi frekuensi. Di pertemuan selanjutnya kita akan membahas tabel distribusi frekuensi. Tabel distribusi frekuensi ini misalkan ada interval 51-60, frekuensinya 5, 61-70, frekuensinya 8, 71-80, frekuensinya 10, dan seterusnya. Dan jumlah mahasiswa itu ada 50 orang gitu ya. Nanti di tabel distribusi frekuensi kita juga mengenal adanya titik tengah, ada batas atas, batas bawah, ada juga frekuensi absolut, ada frekuensi kumulatif. Nanti kita belajar. Selain tabel atau daftar, ini yang paling umum yang seneng banget kita lihat, ini grafik ya, diagram.
Maka kenapa infografis itu sangat laku, sangat menarik, karena memang memunculkan data yang kita gampang sekali bacanya, nggak usah repot-repot gitu ya. Ini namanya kolom ganda, biasanya digunakan untuk perbandingan antar variasi mana yang lebih unggul, biru kah atau oranye kah gitu ya. Ini untuk file lingkaran atau kue biasanya menunjukkan proporsi bagian dari jumlah total. Jadi satu lingkaran penuh ini adalah 100%. Teman-teman harus membuatnya, kalau datanya ada 100, berarti 100 itu 100%. Ya, jadi teman-teman harus membuat datanya secara proporsional, mana yang bagian 20%, 25%, mana yang bagian 10%, mana yang bagian 60% gitu ya. Kalau dijumlahkan semuanya harus 100%. Seperti contoh yang ini tabel distribusi ini 50 ya jumlah mahasiswanya. Jadi gimana nih 5/50 proporsinya berapa persen kan? 5/50 kali 100 berarti ini 10%. 8/50 kali 100, 10/50 kali 100 ini adalah 20%. 15/50 kali 100 berapa? 12/50 kali 100 berapa? Nah, teman-teman harus genap menjumlahkannya menjadi 100%. Ini bar chart diagram batang untuk biasanya menampilkan hasil survei, siapa yang lebih unggul, mana pasangan mana yang lebih unggul. Bukan cuma itu aja ya, banyak kegunaannya, sangat banyak sekali. Komoditas mana yang paling unggul, kentang kah atau ubi atau wortel gitu ya. Komoditas pertanian mana yang lebih unggul saat ini, pasangan calon mana yang paling maju hasil surveinya saat ini. Lalu ini ada scatter plot. Ini biasanya digunakan untuk di regresi ya, nanti teman-teman akan belajar juga. Jadi daerah mana yang dia paling banyak di mana gitu ya. Apakah dia, ini kan terlihat kalau di sini dia mengalami penurunan di durasi waktu ini, lalu dia naik kembali gitu ya. Ini histogram yang teman-teman umum lihat, biasanya menunjukkan proporsi bagian dari jumlah total, tapi histogram ini terbatas karena dia hanya menunjukkan satu variabel saja, berfungsi menunjukkan frekuensi. Kalau kita lihat mana yang frekuensinya paling tinggi, yang ini ya. Lalu ini adalah diagram garis, biasanya menampilkan perubahan nilai dari waktu ke waktu. Nah, itu adalah cara penyajian data. Teman-teman bisa setiap grafik, setiap diagram itu menunjukkan maksud tersendiri. Kadang kita tidak pas menempatkannya gitu ya. Tapi teman-teman harus belajar visual yang mana yang paling tepat untuk menampilkan data teman-teman. Nah, jika sudah paham tentang materi data, klasifikasi data, dan cara penyajiannya, teman-teman bisa mengerjakan tugas pra-UTS yang bisa teman-teman download di e-learning pertemuan ke-6 dengan nama modulnya materi pertemuan 6 ya. Jadi ada tugas pra-UTS, dikerjakan sendiri ya. Nah, ini pertanyaannya mudah. Seperti yang pertama, tentukan mana yang termasuk data discrete dan data kontinu. Tadi teman-teman sudah belajar apa itu bedanya data discrete dan data kontinu. Diingat-ingat ya, data discrete itu berdasarkan perhitungan, nilainya selalu bulat. Data kontinu berdasarkan pengukuran, ada alat ukur, ada satuan, dan datanya bisa bulat, pecahan, atau desimal gitu. Seperti ini jumlah karyawan. Jumlah karyawan ini bisa harus bulat atau boleh tidak bulat. Dia diukur atau dihitung. Tinggi badan ini dihitung atau diukur. Luas bangunan kantor ada alat ukurnya atau dihitung. Dan sampai banyak anggota keluarga itu kita hitung atau kita ukur. Teman-teman tentukan datanya. Lalu yang kedua, tentukan mana yang termasuk data nominal, ordinal, interval, dan rasio. Tadi juga teman-teman sudah belajar. Nominal itu tidak menunjukkan peringkat. Apakah kepuasan pelanggan itu masuknya nominal, ordinal, atau bahkan interval. Jenis kelamin itu pria, wanita itu ordinal atau nominal. Jumlah kursi dalam ruangan itu diukur atau dihitung atau interval atau berdasarkan peringkat. Berat badan juga tadi masuknya data apa, jabatan dalam organisasi, agama, sampai tingkat pelayanan masuknya data nominalkah, ordinalkah, interval, atau rasio. Lalu teman-teman nomor 3 ini
membuat diagram batang dan diagram lingkaran. Kalau di diagram batang, teman-teman tidak perlu membuat ini jadi 100% ya. Di diagram batang, teman-teman tinggal membuatnya seperti yang tadi saya kasih tahu ya, mana barang yang paling unggul, yang frekuensinya paling banyak. Langsung saja dibuat diagram batangnya. Kalau diagram lingkaran, teman-teman harus membuatnya menjadi 100% dulu. Jadi ini televisi 55 per 130 kali 100%. Jadi berapa persen proporsinya? Lemari es 30 per 130 kali 100%. Mesin cuci 20 per 130 kali 100%. Demikian juga dengan AC 25 per 30 kali 100%. Yang hasil persennya jika dijumlahkan harus 100%. Kalau tidak 100% berarti ada kesalahan penghitungan kita. Yang nomor 4, ini ada data, teman-teman disuruh membuat daftar atau tabelnya ya, dan mengapa dengan cara yang mudah dibaca dan menjelaskan persoalan lengkapnya. Nanti teman-teman interpretasikan datanya. Data ini ngomongin apa sih gitu kan. Lalu apa faedahnya kita menyajikan data dalam bentuk tabel atau diagram? Apa gunanya? Kenapa datanya nggak dibiarin gitu aja? Nah, teman-teman bisa mencari alasannya kenapa kita penting sekali memvisualisasikan data. Lalu ini apa yang maksud dengan sampling dan apa perbedaannya dengan sensus? Saya singgung sedikit ya. Sampling itu mengambil data hanya sebagian saja, paling sering dilakukan karena mudah, murah, dan cepat. Kalau sensus yang teman-teman alami beberapa waktu lalu itu sensus penduduk, artinya setiap orang diambil datanya satu-satu, tidak boleh ada yang terlewat. Sensus jarang sekali dilakukan karena mahal, memerlukan waktu yang lama, dan rumit. Gitu. Jadi orang-orang lebih memilih sampling. Tentu saja tingkat akurasi sensus itu paling oke ya dibanding sampling. Jadi ada kelebihan dan kekurangannya. Ini silahkan teman-teman isi dan saya harap teman-teman menyicilnya karena biar tugasnya tidak terlalu berat gitu. Karena kalau misalkan dikerjakan ketika menjelang harus dikumpulkan itu akan menjadi berat sekali. Jadi ini karena materinya sudah dapat, teman-teman dapat mengisinya langsung. Silahkan berdiskusi dengan temannya atau silahkan bertanya pada saya di waktu yang lain gitu ya. Kapanpun boleh. Oke, sampai sini dulu. Semoga paham. Selamat belajar, selamat mengerjakan.